Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak kabarnya? Baik Ibu. Ya, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah, sebelum itu anak-anak, seperti janji Ibu pekan lalu, kalian semua sudah Ibu panggil di konseling individu, di mana Ibu janjikan untuk pertemuan kedua kita akan bertemu secara konseling kelompok. Nah, sehingga Ibu memanggil kalian satu persatu ke dalam ruangan konseling kelompok ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin kalian mengaktualisasikan dan mengoptimalkan diri kalian berada di ruangan konseling kelompok ini. Ingin kalian jujur dan mengubah perilaku kalian nantinya sesuai dengan tujuan yang akan kita capai di konseling kelompok ini. Sebelum itu kalian sudah paham kan dan sudah tahu juga apa alasannya kita menjadikan konseling kelompok ini. Sebelum itu Ibu ingin Pipit untuk menjelaskan atau mengatakan apa sih alasannya Ibu panggil. Karena saya membuli Bu. Membuli. Alasan membulinya? Karena orang yang dibully itu Bu gampang disuruh-suruh, kalau Ibu juga Bu. Jadi sasarannya tuh untuk disuruh-suruh. Nah, selanjutnya untuk Nalala bagaimana? Apa alasannya? Sama juga karena kan dia sudah terjadi karena dari menjalankan terjadi. Lalu untuk Napuput bagaimana? Mungkin sama juga karena itu anak kalau terus saja di polisi. Lalu untuk Nahunawan bagaimana? Sekali dia menjadikan pendidikan betul-betul. Nah, berarti hampir semua jawaban terkait alasan kalian membuli itu hampir sama bukan? Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa Ibu mengumpulkan kalian dalam konseling kelompok secara bersamaan ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin memberitahukan sedikit asas konseling kelompok ini. Nah, seperti asas konseling individu, asas yang paling kita perlu untuk ingat adalah asas kerahasiaan, di mana Ibu harap kalian harus menjaga apapun yang terjadi di ruang konseling kelompok ini. Jadi hanya kita saja, 5 orang saja yang tahu hasil dan pembicaraan kita. Di luar dari kalian tidak boleh ada yang mengetahuinya. Kalian paham? Ibu. Baik. Selanjutnya, Ibu ingin membuat norma atau aturan kelompok yang sekiranya ingin kita patuhi. Nah, untuk Pipit bagaimana? Apakah ada norma yang ingin Pipit? Mungkin Ibu tidak boleh nanti kalau bicara tidak ada boleh yang memotong pembicaraan antara satu sama lain gitu. Oke, tidak ada yang boleh memotong apabila ada yang berbicara. Setuju? Setuju. Lalu untuk Nalala bagaimana? Apakah ada aturan yang ingin dijadikan? Supaya jangan ada kebocoran keluar dari bicara. Oke, jadi bagaimana kalian setuju? Setuju. Yang untuk Napuput? Oke, jadi saling menghargai. Bagaimana setuju? Setuju. Lalu untuk Nahunawan bagaimana? Apakah ada aturan yang ingin diajukan? Ya, Ibu kan. Oke, jadi setuju dengan 3 aturan dari kalian. Nah, Ibu ingin memberikan aturan tambahan. Yang pertama, kalian itu harus mengekspresikan diri dan mengemukakan pendapat dengan jujur ya. Yang kedua, jangan ada yang ditutup-tutupi atas konseling yang akan dilakukan ini. Hanya itu, jadi ada 5 aturan. Bagaimana, sepakat? Sepakat Ibu. Ibu ingin sedikit memberikan tujuan konseling kelompok kita ini. Karena kalian sudah mengetahui alasan-alasan kalian Ibu panggil. Karena itulah tujuan konseling kelompok ini agar menyadarkan kalian atas perilaku kalian tersebut yang tidak baik itu. Permasalahan yang kalian lakukan itu sebenarnya tidak baik dan Ibu ingin kalian untuk berubah menjadi yang lebih baik. Itu tujuan utama Ibu. Nah, untuk strategi yang kita gunakan nanti, kita akan menggunakan strategi modeling simbolis di dalam konseling atau di dalam BK. Modeling simbolis ini itu kita akan menonton video nantinya, di mana kalian akan istilahnya mereview video tersebut sebagaimana disesuaikan dengan sikap kalian. Dan Ibu ingin kalian apabila ada yang memang sedang misalnya
tidak siap atau ada kekhawatiran di ruang konseling kelompok ini, ingin kalian mengajukannya saja sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Apakah ada kekhawatiran? Jadi kan di sini setahu ibu hanya ada 2 kelas. Yang bagaimana, apakah Nak Bibi sudah kenal dengan teman-temannya di sini? Oke, kalau begitu saya persilahkan untuk ketiga anak-anak sini untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Kalian terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mala dari Kediri. Lalu, nama saya Ibu dari kedua. lalu Gunawan. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kita 2. Lalu silakan itu minta memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pipi dari kelas listrik 2. Oke, baik. Jadi semua sudah mengenal ya. Nah, dan itu juga ibu ingin mengingatkan terkait kontrak. Kalian harus mematuhi kontrak dan aturan kalian. Ibu juga harap kalian ini selain jujur harus terbuka ya. Harus memang jujur dan terbuka atas apa memang yang kalian perbuat sebelumnya. Nah, sebelum itu karena muka-muka kalian terlalu tegang, gimana kalau kita ibu ingin memberikan ice breaking singkat misalnya. Nah, ice breaking ini cuma mengemukakan nama idola saja terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman di sini lupa atas nama aslinya kalian boleh menggunakan nama idola tersebut untuk panggilan gitu. Nah, sebelum itu kalau siapa idolanya boleh disebutkan? Saya berlaku boyband K-pop Ibu, EXO-nya Ibu. Oke. Boleh ceritakan sedikit sekali untuk siapa sih figur idolanya itu? Saya begitu anggota EXO itu tinggi, Ibu, putih. Jadi kayak baby face ini yang saya suka. Jadi pintar, keren. Jadi anak-anak yang lain bagaimana kalau memanggil Pipit boleh dipanggil dengan sebutan Seru. Oke. Selanjutnya anak Lala bagaimana siapa idolanya? Saya buat saya Kalau nggak tahu siapa? ini baik. Boleh sedikit jabarkan ke teman-teman yang lain? Jadi itu Bu berkarisma, terus aktor yang terkenal Ibu, terus jaga sekali itu sekali. Oke. Jadi anak-anak yang lain bagaimana apabila memanggil Lala dengan nama panggilan yang lain, siapa dipanggilkannya? Pipin Kak Ibu. Oke, selanjutnya anak Bud saya persilakan siapa idolanya nak? Kalau saya Ibu Abe. Abe. Boleh sedikit diberitahukan pada teman-temannya? Kalau Abe itu Bu anak kecil yang lucu terus pintar. Jadi siapa dipanggilkan nih? Nah, Puput apabila lupa namanya? Abe. Oke, Abe. Selanjutnya yang terakhir, Gunawan siapa idolanya? Rossi, Bu. Rossi. Boleh sedikit dijabarkan pada teman-temannya menurutnya Kak? Kan itu pembalap dunia tuh. Oke. Jadi nanti kalau misalnya namanya Gunawan dilupa, siapa boleh dipanggilkannya? Rossi. Oke, jadi sudah masing-masing punya nama panggilan ya. Ibu. Selanjutnya, Ibu harap kalian ini mengekspresikan pikiran dan perasaan kalian secara terbuka ya, benar-benar untuk jujur di dalam konseling kelompok kita. Lalu bagaimana, apakah kalian siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap, Ibu. Siap. Baik anak-anak, seperti yang tadi Ibu katakan bahwasanya kita akan menggunakan modeling simbolis dengan menampilkan video. Nah, Ibu akan menampilkan video terkait dengan perilaku bully kalian ini. Ibu harap kalian menonton dan menyimak video ini dengan baik. Untuk perkenalan modelnya, nanti pemeran utamanya itu adalah seorang laki-laki, di mana laki-laki ini tersadar terkait tindakan bullying yang ia lakukan. Oke? Jadi silakan kalian simak. Jelas? I mentioned that.
setelah kalian menonton dan menyimak video tadi, apakah ada volunteer yang ingin mereview apa yang kalian lihat tadi? Mungkin saya Bu, Ya, silakan. dari video tadi itu saya bisa belajar, dan di video itu dia tersadar Bu, si yang melakukan beli ini tersadar kalau beli itu tidak baik, karena apa yang dia lakukan kepada temannya ternyata berdampak kepada orang terdekatnya Bu, atau adiknya, karena di satu sisi yang sama ternyata adiknya juga dibully Bu. Jadi kakaknya membuli, terus ternyata di sekolah lain adiknya juga dibully, jadi dia sadar Bu, ternyata bully itu tidak baik. Nah, kalian juga bisa lihat kita tonton saja si Jason ini dan adiknya si Jessica. Kan si Jason ini bercanda pada awalnya, hanya bercanda dengan memotret si bully ini kan, hanya bercanda pada awalnya. Sama seperti alasan kalian tadi membuli si Alif itu. Kalian mengatakan bahwasanya karena si Alif itu mudah dibersandai, mudah dipermainkan, kalian membuli si Alif ini berkali-kali. Dan untuk Nabi juga, yang pertama kan dari kasusnya mengatakan bahwasanya kamu pernah diriwayat perilaku kamu pernah menarik celana si Alif lalu memvideokannya dalam unsur bercanda saja. Apakah menurut kalian perilaku si Pipit ini itu bercanda atau tidak? Tidak bercanda. Nah, menurut Nabi terlebih dahulu, apa sih bercanda itu? Menurutnya kamu terlebih dahulu? Menurut itu bercanda itu ketika kita dia orang yang dibersandai juga ikut ketawa Bu, atau ikut bahagia akan bersandai kita, bukan malah sebaliknya Bu. Nah, jadi lalu perilaku kamu yang menarik celana Alif itu, apakah pada saat itu Alif itu tertawa atau bagaimana? Alifnya diam saja Bu. Berarti itu tidak boleh dianggap sebagai bercanda, bukan? Iya Bu. Terus untuk Hud juga yang mengatakan di riwayatnya selalu menyuruh-nyuruh si Alif ini. Nah, menurut kamu apakah pantas menyuruh orang lain padahal kamu masih bisa melakukannya? Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pantas perilaku Hud ini? Tidak pantas Bu. Tidak pantas, bukan? Iya. Lalu untuk Lala yang sering membercandai si Alif ini, walaupun alasan kamu mengatakan si Alif ini tidak akan memberontak, apakah si Alif ini ikut tertawa pada saat membercandai? Tidak. Tidak, berarti sama halnya dengan si Pipit tadi, bahwasanya hal tersebut tidak bisa dikategorikan dalam bercandaan, sama seperti Nabi Gunawan yang juga selalu membercandai si Alif karena katanya mudah dibodoh-bodohi. Nah, menurut kalian, apabila kalian di posisinya si Alif ini, misalnya si Pipit dulu, di posisinya si Alif, ditarik celananya, atau misalnya kan perempuan ini, ditarik jilbabnya begitu sampai terbuka lalu divideokan, bagaimana perasaannya? Pasti malu Bu. Sedih. Nah, apakah dalam posisi kamu dibully seperti itu, apakah kamu akan membela diri? Gitu? Tidak membela diri juga. Nah, itu yang seperti yang dialami oleh si Alif ini. Dia tidak membela diri, dan akhirnya yang semakin berlarut-larut dari kelas lain pun, kamu dari kelas lain sampai juga ikut membercandai dia. Selanjutnya untuk Lala, bagaimana apabila kamu dibercandai oleh teman sekelas kamu, bagaimana perasaan kamu? Kalau misalnya bercandaannya tidak melakukan tersebut, ya ikut ketawa juga kalau atas atau jengkel sih. Lalu bagaimana dengan yang kamu lakukan kepada Alif? Apakah kamu juga jengkel dengan diri kamu sendiri setelah menyadari bahwasanya perilaku kamu buruk? Sekarang itu Oke, baik. Selanjutnya untuk Uput, bagaimana apabila
Misalnya kamu yang diberikan suruh-suruhan begitu di kelas kamu, apakah kamu mau? Bagaimana perasaanmu apabila kamu diberikan suruhan? Marah. Lalu apakah Alif marah kepadamu? Tidak. Dan apabila kamu di posisinya Alif, kamu yang akan marah. Dan itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kamu sendiri tidak menerima kamu diperlakukan seperti itu, tapi kamu memperlakukan orang seperti itu. Kamu sadar bahwasanya itu salah. Lalu untuk Gunawan, bagaimana dengan membodoh-bodohi si Alif? Apakah kamu juga mau dibodoh-bodohi oleh orang lain? Tidak. Lalu apakah kamu sadar bahwasanya perilaku kamu itu buruk? Oke. Nah, setelah kalian tadi menonton video singkat tadi yang 1 menit dari Jason, Ibu ingin kalian mengisi LK ini, LK refleksi. Kalian isi sehubungan dengan perilaku kalian setelah menonton video tadi. Ibu kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Selesai. Oke. Secara berurutan, Ibu ingin dari Pipit, Puput, dan Gunawan lalu Lala secara bergantian menyebutkan sifat atau perilaku yang ingin kalian benahi setelah menonton video. Sifat atau perilaku yang ingin Ibu untuk setelah menonton video tadi, kayak tidak boleh lagi membuli, jangan bercanda melakukan tadi kepada orang. Lalu selanjutnya, Kalau saya itu mungkin saya tidak akan mengganggu adik lagi. lanjut, Tidak bodoh-bodohi lagi, Bu. lanjut. Saya tidak menjadi lagi yang berlebihan karena dapat merusak mentalnya itu Alif. Apakah kalian sepakat atas perubahan tersebut? Jadi semuanya kalian harus ikuti ya yang tadi. Lalu ulang kembali usaha-usaha yang ingin kau lakukan untuk mengubah perilaku. Usaha-usaha untuk mengubah perilaku mungkin dengan kayak menghargai lebih menghargai orang itu dan membantu yang lain membantu yang lain untuk Ibu bahwa ternyata bully itu tidak baik dan itu bisa berdampak buruk kepada kita karena apa yang kita lakukan itu bisa kembali kepada diri kita sendiri, entah kalau bukan diri kita sendiri kepada orang-orang terdekat kita atau kepada yang lain gitu. Oke, lanjut Nak. Mungkin kalau saya itu minta maaf kepada Alif atas apa yang telah saya lakukan. Lanjut. Lanjut kalau saya itu bertanya maaf terus saya juga tahu bahwa kesalahan itu salah terus terus hargai juga Alif. Jadi pada intinya Ibu ingin sedikit merangkum bahwasanya sifat yang kalian ingin benahi adalah sifat tidak menghargai yang kalian lakukan kepada Alif, menjahilinya, dan dengan usaha-usaha yang tadi sebutkan, ingin meminta maaf, ingin membantu Alif, ingin menyadarkan teman-teman yang lain bahwa ini itu tidak baik. Itu merupakan usaha awal kalian untuk istilahnya membuat perilaku kalian yang dari tadinya menjadi pelaku bullying sekarang tersadar dan tidak ingin lagi melakukan atau tidak ingin lagi menjadi pelaku bullying. Oke. Ibu ingin kalian menuliskan hasil diskusinya yang kalian tadi sebutkan. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa kumpul rekannya masing-masing. Nah, jadi Ibu ingin menegaskan kembali bahwasanya kalian ini sebenarnya anak-anak yang baik, tapi karena melihat adanya
Alif yang pada dasarnya tidak akan marah, tidak akan memberontak apabila kalian jahili, dan kalian seenaknya melakukan hal-hal yang buruk pada Alif seperti itu. Dan kalian itu merupakan pelaku yang sama-sama korbannya hanya satu orang. Dan misalnya apabila kalian dibully atau misalnya diganggu oleh banyak orang, kalian pasti tidak mau, bukan? Iya, Ibu. Ya. Dan Ibu harap karena kalian adalah anak-anak baik, kalian punya potensi untuk merubah perilaku kalian menjadi lebih baik pula, dan berhenti untuk melakukan perbuatan yang buruk kepada orang lain, terlebih teman kalian sendiri. Senang karena kalian ada keinginan untuk berubah. Jadi Ibu ingin kalian sedikit merefleksi kegiatan kita dari sedikit mungkin apa yang telah kita lakukan selama beberapa menit ini. Selama sesi konferensi berikut tadi kami sudah menonton video Bu, dan saya tuh pribadi tersadar Bu kalau ternyata perilaku bullying itu sangat tidak baik dan sangat dapat merusak mental seseorang. Ya, lalu titik Bu sama naon bagaimana? Yang itu bahayanya bukan. Betul. Lalu lalu gimana? Sama Ibu juga itu kayak kesadaran Ibu tidak nggak boleh melakukan bullying karena nanti juga kalau dilakukan bullying jangan sampai juga kena korban kita bukan kita langsung, tapi kalau kita sayang atau kita itu. Baik, betul sekali. Jadi itu merupakan kesimpulan dari pertemuan konseling kelompok kita. Dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan kembali konseling individu, dan Ibu akan memberikan kontrak pertemuannya secara individu saja. Dan Ibu ingin berterima kasih karena kalian sudah hadir dalam pertemuan konseling kelompok kita, sudah berada, sudah jujur, dan sudah ada kemauan untuk berubah dan tindakan kelanjutan yang akan kalian lakukan. Nah, dan Ibu harap apakah kalian ingin atau memang berkomitmen untuk merubah perilaku kalian seperti yang tadi kalian sampaikan? saya ingin berlaku. Saya juga Ibu pegang komitmennya semua ya. Dan itu Ibu juga ingin tahun depan Ibu ingin melihat bagaimana perkembangannya dengan komitmen yang kalian katakan sekarang. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 dan sudah saatnya memang kita akhiri kegiatan. Seperti tadi kita membuka dengan doa, marilah kita juga menutupnya dengan doa.